Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan seorang muslim, ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya saling melengkapi, saling menguatkan, dan menjadi fondasi utama dalam menjalani hidup sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan manusia? Apa sih iman, Islam, dan ihsan itu? Kita sering mendengar kata tersebut, tapi apakah kita benar-benar memahaminya? Mari simaklah video ini. Iman adalah menyatakan secara lisan, membenarkan dalam hati, dan beramal dalam perbuatan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Pengertian iman juga disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku, apa itu iman?" Rasulullah menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Ada sebab yang menjadikan manusia beriman, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, di hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Agar kadar keimanan terjaga dan terus meningkat, iman harus dikawal dengan berbagai bentuk ketaatan dan terjauhkan dari sekecil apapun bentuk kemaksiatan. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Rukun-rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bila mampu. Seorang hamba diharuskan untuk mengenal Islam secara totalitas, secara kafah, mengenal Islam, mengenal syariat-syariatnya, mengenal bangunan-bangunannya, apa yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Hal ini agar dia bisa bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini, sehingga dia bisa menjadi penganut agama Islam yang sungguh-sungguh dan benar-benar dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Allah telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Secara bahasa, ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Pengertian ihsan secara istilah terbagi menjadi 2 macam, yaitu ihsan dalam ibadah kepada Allah, artinya seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah selalu melihatnya. Dan ihsan kepada makhluk Allah adalah mendermakan dengan segala jenis kebaikan kepada semua makhluk, baik kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalil tentang ihsan terdapat pada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat betapa pentingnya sikap ihsan bagi seorang hamba Allah
Sikap ihsan wajib untuk diperjuangkan dan diusahakan oleh setiap insan, dikarenakan ihsan merupakan puncak ibadah dan akhlak yang menjadi target dari seluruh hamba Allah. Untuk lebih memahami keterkaitan antara iman, Islam, dan insan, mari kita saksikan sebuah drama yang menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Kalian sadar gak sih? Tiap hari kita tuh ngomongin banyak hal, tapi jarang banget bahas yang bikin hati adem, kayak soal agama misalnya. Wah, berat nih bahasanya. Biasanya kalau udah begini, ujung-ujungnya ceramah si Aureandra nih. Aha, aku mah gak ceramahin, cuma suka mikir aja. Kita udah bener belum sih ngejalanin iman, Islam, sama ihsan? Bukannya Islam aja udah cukup ya? Nah, itu dia, banyak orang mikirnya gitu. Padahal 3 hal itu saling nyambung, gak bisa dipisahin. Coba bayangin gini deh, ada orang sholat, tapi habis itu dia masih ngomong kasar ke orang lain. Itu berarti Islamnya jalan, tapi imannya belum meresap banget, apalagi ihsannya. Iya bener, kayak tetangga aku, rajin sholat di masjid tapi masih suka mencaci maki orang. Itu jadi kayak formalitas doang ya. Sholat ada, tapi hatinya nggak ikut. Makanya Nabi SAW bilang, iman itu bukan cuma diucapin sama lisan, tapi diyakini di hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Dalilnya jelas di hadis. Iman itu ada lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ibaratkan seperti rumah, iman sebagai pondasinya, Islam sebagai bangunannya, dan ihsan sebagai hiasannya. Tanpa bangunan, pondasi nggak ada tujuannya. Tanpa pondasi, bangunannya juga bakal runtuh. Dan tanpa hiasan, bangunannya bakal terasa kosong. Iya, bisa dibilang gitu. Islam itu rukun Islamnya ada 5, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Iman itu rukun imannya ada 6, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada. Nah, ihsan itu pas kita ibadah seolah-olah ngelihat Allah, dan kalau nggak bisa, yakin Allah selalu lihat kita. Jadi, kalau Islam tanpa iman, ibarat robot ya, cuman gerak tapi nggak ada hati. Kalau iman tanpa Islam, berarti cuma percaya doang tapi nggak dibuktiin atau nggak diamalkan. Pas banget, dan kalau dua-duanya ada tapi nggak ada ihsan, bisa aja ibadahnya nggak khusyuk, cuman rutinitas. Aku jadi kepikiran deh. Kemarin kan aku puasa sunah Senin Kamis, tapi aku kesel banget sama adek aku, gara-gara dia ngabisin cemilan aku. Jadi, puasaku gimana dong? Puasa tetap sah, tapi ihsannya kurang karena inti puasa itu menahan atau menghindari perbuatan atau perkataan yang buruk, termasuk menahan amarah juga. Jadi harus imbang, iman ada, Islam ada, ihsannya ikut juga. Waduh, berarti ihsanku kurang juga dong. Sholat rawih rajin, tapi pernah maling sendal di masjid. Aku pun begitu, sholat gak pernah bolong, tapi pas ujian malah nyontek. Padahal itu bukan sikap yang ihsan. Berarti sholatnya belum khusyuk. Jadi ternyata iman, Islam, dan ihsan itu bukan teori doang, benar-benar harus nyatu dalam kehidupan sehari-hari. Ingat deh sabda Nabi SAW waktu ditanya malaikat Jibril soal iman, Islam, dan ihsan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya, tiga-tiganya gak bisa dipisahin, harus jalan bareng-bareng. Betul, jadi mulai sekarang jangan cuma fokus ke ibadah luarnya aja, tapi juga hati dan juga rasa sadar kalau Allah selalu melihat kita. Setuju, kita bikin janji yuk, saling ingetin. Jadi kalau ada yang ibadah tapi masih melakukan perbuatan tercela, kita tegur baik-baik. Oke, deal. Tapi tegurannya sambil bawain semangat mie ayam ya, biar gak marah. Hahaha. Bagaimana keterkaitan iman dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau iman seseorang gak kuat, biasanya hidupnya gampang goyah. Kayak ada masalah dikit, langsung nyalahi keadaan, gampang putus asa. Terus ibadah pun jadi sekedar formalitas aja, bukan karena yakin penuh sama Allah.
Contohnya kayak orang sholat tapi hati kosong, atau pas lagi diuji malah mikir, kok Allah begini sih sama aku? Nah, bedanya kalau imannya kuat, orang yang imannya kuat tuh kalau lagi dihantam badai hidup, dia tetap bisa tenang. Bukan berarti nggak sedih, tapi hatinya yakin kalau semua yang Allah kasih pasti ada hikmahnya. Dia bakal sabar, ikhlas, dan malah makin dekat sama Allah pas diuji. Jadi ada semacam kekuatan batin yang bikin dia bisa berdiri tegak. Sekarang, kalau Islam tanpa iman, itu kayak cuma ikut aturan luar aja, tapi nggak ada keyakinan dalam hati. Misalnya, rajin sholat, puasa, zakat, tapi bukan karena Allah, melainkan biar dipuji orang atau sekadar kebiasaan. Jadi Islamnya cuma tampilan luar, nggak ada ruhnya. Kayak rumah bagus tapi kosong isinya. Terus, kalau ada iman dan Islam, tapi nggak ada ihsan, itu kayak ibadahnya sah. Keyakinannya juga ada, tapi belum sampai level merasakan Allah selalu mengawasi. Jadi, orang yang mungkin benar secara syariat, yakin sama Allah juga iya, tapi masih gampang ke distract, masih sering ngerasa Allah jauh, padahal ihsan itu bikin kita ibadah dengan rasa hadir, khusyuk, kayak bener-bener lagi ngobrol sama Allah. Tanpa ihsan, ibadah bisa jadi kering, kurang mendalam. Jadi kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan itu saling nyambung. Kalau cuma satu atau dua tanpa yang lain, hidupnya bakal timpang. Tapi kalau lengkap semua, insya Allah jadi muslim yang utuh. Nggak cuma kelihatan dari luar, tapi juga kokoh dari dalam dan penuh rasa cinta serta takut kepada Allah. Hidup ini ibaratkan perjalanan panjang. Jalanan kadang lurus, kadang berliku, kadang kita berhenti karena lelah. Di setiap langkah ada 3 bekal yang Allah titipkan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu seperti cahaya lampu di kegelapan. Ia yang membuat hati tetap mengenal arah, meski dunia kadang menipu dengan gemerlap temu. Tanpa iman, langkah bisa tersesat. Islam itu seperti jalan setapak yang jelas garisnya. Ia menuntun kaki agar tidak melenceng, lewat sholat, zakat, puasa, dan haji. Tanpa jalan ini, cahaya iman sulit diwujudkan dalam nyata. Ihsan itu seperti bunga yang tumbuh di sepanjang perjalanan. Ia memperindah amal, menjadikan setiap gerak bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang indah, seakan Allah selalu hadir dan memandang kita. Dan ketika ketiganya bersatu, hidup jadi lebih bermakna. Iman menyalakan hati, Islam menuntun langkah, ihsan memperindah perjalanan. Maka kita tidak hanya berjalan, tapi berjalan menuju Allah dengan hati yang yakin, amal yang nyata, dan jiwa yang selalu sadar bahwa hidup ini adalah persembahan. Karena sejatinya iman, Islam, dan ihsan bukan hanya pelajaran dalam Al-Quran, ia adalah napas, langkah, dan arah hidup kita sehari-hari. Dari pembahasan tadi, kita bisa ngerti kalau iman, Islam, dan ihsan itu bukan hal yang terpisah, tapi satu kesatuan. Iman itu landasan keyakinan, Islam itu praktik nyata, dan ihsan itu kualitas tertinggi dalam beribadah, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah, atau minimal yakin Allah selalu melihat kita. Kalau ketiganya dijalankan, maka hidup kita bakal lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih terarah. Karena tujuan akhirnya bukan cuma sekedar ritual, tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih, ibadah yang benar, dan amal yang nyata. Seperti kata pepatah ulama, iman tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Islam tanpa ihsan bagai jasad tanpa haru. Jadi, mari kita sama-sama jaga iman kita, amalkan Islam dengan benar, dan capai ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Saatnya sudah